Geger, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya kemarin ditangkap polisi di kawasan Karawang, Jawa Barat berkat informasi dari masyarakat. Usai ditangkap, pelaku pun menunjukkan kepada polisi barang bukti berupa sebilah pisau berupa besi yang sudah dimodifikasi yang ia ambil diselokan di samping rumahnya di Cabarusah, Bekasi. Istri korban Ade Andriani yang mendengar kabar ditangkapnya pelaku mengaku histeris dan membayangkan wajah suaminya yang kini telah tiada. Bahkan anak kedua almarhum pun tampak histeris dan juga marah serta menaruh dendam terhadap pelaku hingga menendang tembok rumahnya. Tiba di Polda Metro Jaya kemarin, tampak wajah pelaku yang begitu santai dan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia pun ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan dengan tuduhan telah melakukan pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Lantas benarkah istri almarhum Sandi Permana berharap pelaku pun dihukum mati? Seperti apa kesedihan istri almarhum Sandi ditinggal selamanya begitu cepat oleh sang suami dengan 3 orang buah hati mereka? Dan benarkah rekan almarhum juga menilai jika pelaku tergolong sebagai pembunuh berdarah dingin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya ditangkap polisi pada Rabu 15 Januari 2025 setelah 3 hari menjadi buronan polisi. Nanang Gimbal, begitulah namanya, berusia 47 tahun, ditangkap di daerah Karawang, Jawa Barat oleh tim gabungan Resmo Polda Metro Jaya dan Reskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten. Setelah ditangkap, pelaku pun dibawa ke TKP di Cabarusah untuk menunjukkan barang bukti, diantaranya berupa sebilah pisau berupa besi yang dimodifikasi dan dibuangnya ke got di samping rumahnya. Hal itu pun diungkap oleh Kompol Bambang Askar Sodik, Kasubit Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya di hadapan awak media kemarin. Pelaku lalu diboyong ke Polda Metro Jaya untuk kemudian dimintai keterangan dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut polisi, tersangka pun diancam dengan pasal 354 atau pasal 338 KUHP terkait pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Waktu dan tempat kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 07.30 telah terjadi peristiwa pidana penganiayaan berat dan atau pembunuhan dengan TKP di Jalan Perumahan Cibarusah Jaya, TNI Polri Umum, RT 05 RW 08 Cibarusah di wilayah Jawa Barat secara administrasi ya. Siapa yang dilaporkan? Yang terlapornya adalah saudara NI alias G, seorang laki-laki yang berusia 47 tahun. Korbannya adalah saudara SP, seorang laki-laki usia 45 tahun. Dalam alhamdulillah atas kerjasama dan informasi dari masyarakat, tadi hari ini Rabu tanggal 15 Januari pelaku saudara NI berhasil diamankan sekitar pukul 10.45 WIB di Dusun Poris RT 04 RW 09 Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat.
ya. Jadi berkat kerjasama informasi dari masyarakat, pelaku berhasil diamankan oleh tim gabungan dari Direktorat Kriminal Umum Subditresmob bersama tim Reskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten. Sudah tersangka, yang bersangkutan sudah tersangka dengan ancaman pasal 354 atau penghinaan berat dan atau 338 pembunuhan. Ancaman maksimal itu 15 tahun. Untuk barang bukti adalah satu buah pisau, ya kan, yang digunakan oleh pelaku. Ya. Pisaunya adalah pisau besi yang dimodifikasi. Untuk motifnya sendiri besok akan disampaikan secara detail oleh Bapak di Reskrim Polda Metro Jaya. Istri almarhum ketika mendengar kabar ditangkapnya pelaku mengaku histeris. Ia pun kembali membayangkan sosok suami tercintanya. Ia pun tidak menyangka pelaku yang selama ini jarang berinteraksi serta tertutup dengan orang sekitar termasuk dengan almarhum begitu tega melenyapkan nyawa suaminya. Ia dan keluarga juga berharap agar pelaku yang kini ditahan dapat dihukum seberat-beratnya dan bila perlu dihukum mati. Saya tadi dengar sekitar jam 11-an itu saya dengar pelaku sudah ditangkap. Itu saya rasanya shock ya. Karena apa saya lihat ada foto pelaku, karena saya langsung keinget sama suami saya. Ya Allah, saya bilang gitu kan, orang yang menghabisi suami saya gitu kan, tega gitu kan. Saya pengen rasa teriak gitu kan, tadi di jalan saya nangis gitu kan. Tega gitu ngabisin nyawa suami saya gitu. Pelaku kan orangnya tertutup ya. Selama ini memang pelaku itu orangnya tertutup, jarang komunikasi gitu kan. Bisa setega itu gitu ya menghabisi nyawa suami saya ya. Seperti kayak ada masalah besar gitu, padahal kan selama ini nggak pernah komunikasi gitu sama suami saya gitu kan. Saya juga nggak tahu ini motifnya apa dia sama suami saya gitu. Saya dan keluarga berharap dia itu dihukum seberat-beratnya, kalau bisa hukuman mati gitu ya, biar keluarganya juga merasakan gitu kan apa yang saya rasakan ya, anak-anak saya rasakan gitu. 3 hari ditinggal sosok suami tercinta, Ade Andriani merasakan kesepian yang begitu dalam menyelinap dalam kalbunya di tengah berkecamuknya rasa duka yang ia rasakan kehilangan suami tercinta untuk selamanya. Kebiasaannya bersama sang suami yang selalu melakukan apapun bersama-sama, juga anak-anak yang selalu memilih tidur bersama dengan sang ayah setiap malam membuat mental mereka pun kini sangat terpuruk kehilangan sosok yang mereka cintai. Putra ketiganya masih bisa menerima ketika diberikan pengertian oleh ibundanya terkait kepergian sang ayah. Namun berbeda dengan reaksi putra keduanya yang begitu sedih dan emosi bahkan histeris ketika melihat sosok pelaku saat diboyong polisi ke TKP. Namun Ade Andriani berusaha untuk memberikan pengertian, namun putra keduanya itu pun terlihat belum bisa memaafkan pelaku. Kalau mau dibilang sepiannya iya ya, karena kan kesehariannya emang sama almarhum terus ya, tidur bareng, kita kemana-mana bareng gitu kan, biasanya juga sering nganterin saya kerja gitu kan. Anak-anak juga tidur bareng sama ayahnya gitu. Ini apalagi yang terberat banget ini, ujian terberat saya ini anak-anak ya, karena yang nomor 2 mentalnya udah down banget. Umur 3 tahun. Tadi dia sempat, makanya saya sampai bingung saya mau gimana ngasih pengertiannya ke dia ya. Saya bingung, makanya saya sampai tadi teriak gitu kan, tadi di kamar saya bilang, ya Allah Yang, saya bilang kayak gitu, kenapa kamu pergi, saya bilang kayak gitu. Karena si Cio, saya bilang kan Cio itu kan dekat banget sama ayahnya, dan dia juga cuman yang bisa ngertiin dia tuh cuman ayahnya gitu kan. Dia tadi teriak-teriak, dia nendang-nendang tembok, dia bilang
aku benci Om Gimbal, katanya gitu. Iya, saya bilang kenapa? Nah, aku benci Mami, katanya kayak gitu. Wih udah nak, sampai saya didorong sama dia, aku benci Mami. Saya takut nanti anak seusia gitu kan, nanti dia memorinya kerekam gitu sampai dia besar gitu kan ya, sampai dia ngelihat tadi pelaku kan pas lagi ngambil barang bukti, anak saya yang nomor 2 ini ngeliat pelaku, dia teriak, nanti saya besar katanya, kalau saya sudah besar nanti saya tusuk, katanya kayak gitu, orang yang udah nusuk ayah aku, katanya gitu. Udah ditenangin tadi. Nah pas di kamar tadi berontak lagi, dia nendang-nendang tembok gitu kan, sambil mukanya emang muka seperti orang dewasa emosi gitu kan ya. Itu berat banget saya mau mau kasih pengertian ke dia. Makanya tadi saya udah konsultasi tadi sama guru ngajinya, saya bilang minta tolong dampingin gitu kan anak-anak saya, karena mentalnya udah 2 hari ini down gitu kan. Karena kemarin juga dia teriak-teriak juga, semalam dia teriaknya, aku udah nggak ada ayah, katanya gitu. Karena saya udah berapa hari udah saya selalu berusaha kuat gitu ya, jangan sampai anak saya melihat kalau saya sedih gitu kan. Nah tapi ini sedih banget kan denger anak ngomong seperti itu ya, rasanya hati ini sakit banget gitu dengernya. Ya saya bilang ke anak-anak, nah ayah kemana, saya bilang gitu kan, nanti ingat ya, saya bilang gitu, ayah lagi bobo di surga. Iya, dia bilang kayak gitu, tapi kan ayah ditusuk, katanya gitu. Saya bilang enggak, saya bilang gitu, ayah bobo di surga ya, jangan disebut-sebut lagi. Saya bilang ayah udah tenang, saya bilang gitu kan. Iya ya, cuma kalau yang nomor 1 ya udah paham ya, tapi yang nomor 2 sampai sekarang mau saya kasih pengertian atau apa, dia masih tantrum, itu masih teriak-teriak. Mungkin ya perlahan nanti. Kepergian Sandi Permana yang begitu cepat di usia ketiga anaknya yang masih kecil membuat Ade Andriani merasakan duka yang begitu mendalam. Apalagi tangis kesedihan anak-anaknya yang meratapi hilangnya sosok ayah yang selama ini selalu mengajak mereka berlibur bersama setiap akhir pekan bakal tidak lagi mereka rasakan. Ade pun juga tidak pernah membayangkan bahwa ia pun hidup menjanda dan menjadi single parent begitu cepat. Namun, sesuai janjinya kepada sang suami saat sang suami masih hidup, Ade mengaku ke depan hanya berusaha fokus membesarkan anak-anaknya. Ia pun telah berjanji, jika mungkin ia pun memilih tidak menikah lagi, karena ingin fokus bekerja mencari nafkah untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan anak-anaknya. 3 anak ya, masih kecil-kecil. Yang pertama itu umur 6 tahun, yang kedua itu umur 3 tahun, yang ketiga itu umur 2 tahun. Itu deket banget ya sama almarhum, karena tidur aja itu harus bareng sama almarhum. Mereka nggak mau kalau malam tuh tidur sama maminya, nggak mau. Mereka itu tidurnya pasti selalu sama almarhum. Sampai yang anak-anak saya bilang, ya mami ayah udah nggak ada, kita nggak jalan-jalan lagi dong gitu. Mereka mau ngajak jalan-jalan, iya nanti, saya bilang kayak gitu kan, nanti kalau saya kasih pengertian ya, nanti kalau kita ada libur, saya bilang lah ini kan mami libur, katanya nggak kerja, iya nanti, saya bilang kayak gitu kan, nanti kalau kita sudah habis selesai doain ayah gitu kan, nanti kita jalan-jalan ya, sih gituin. Tapi udah nggak ada ayah mami, karena kan biasanya kan ya kita liburan bareng keluarga ya, itu wajib, itu setiap Sabtu Minggu itu kalau weekend itu selalu. Suami saya kadang, emang suami saya orangnya pengertian banget ya, yang weekend kamu capek nggak gitu kan, kita ajak anak jalan-jalan gitu kemana terserah gitu kan, karena orangnya ya dia ngikut aja apa yang dia pokoknya ngikut aja apa yang saya mau gitu kan, terserah saya itu udah ke mall paling makan gitu. Itu yang selalu dilakuin sama almarhum setiap Sabtu Minggu. Saya juga nggak kepikiran gitu ya saya bakal jadi single parent seperti ini. Saya udah berjanji gitu kan, saya janji di makam dia, karena selama masih ada kita selalu janji kita sama-sama ya, sama-sama gitu kan. Sampai waktu itu pernah
saya bilang sama suami saya, yang nanti kalau saya nggak ada, saya bilang gitu, nanti kamu bakalan nikah lagi nggak? Saya gituin kan. Terus dia bercandain, tergantung kata dia. Enggak katanya, kalau saya mah enggak katanya gitu, karena saya mau fokus anak-anak katanya gitu kan. Ya saya udah janji sama dia juga, saya begitu juga, karena saya cuma mau fokus ke anak-anak ya, mau ke bagian anak-anak gitu kan. Saya udah nggak mau berpikiran aneh lagi, cuman mau satu, fokus kerja sama anak-anak, udah itu aja. Karena kita selama semasa hidupnya ya, saya sama suami saya tuh udah janji, kalau misalnya kita salah satu nggak ada, kita harus fokusnya ke anak-anak aja. Itu udah, saya sama suami itu udah janji. Ya sekarang fokus ke anak-anak aja deh, biar nanti anak-anak sama neneknya di rumah kan. Begitu dalamnya rasa duka yang menyelimuti kalbu istri almarhum Sandi Permana atas kehilangan suami tercinta untuk selamanya, membuatnya masih sangat sulit untuk makan. Apalagi kebiasaannya bersama sang suami yang selalu makan bersama. Bahkan malam minggu sebelum kejadian pun mereka pun masih makan bersama. Sehingga Ade ketika hendak makan, ia pun kembali teringat akan sosok almarhum suaminya yang tidak ada lagi di sisinya untuk menemaninya makan. Belum lagi sosok ketiga anaknya yang masih membutuhkan figur ayah mereka, membuat rasa duka Ade merasuk semakin dalam, yang dalam doanya hanya memohon agar jiwa sang suami tenang di surga. Masih larut dalam kesedihan ya, karena dari kejadian suami saya meninggal itu kan di hari Minggu pagi. Dari hari Minggu sampai hari ini itu saya belum makan sama sekali, karena sudah dipaksa-paksa gitu, nggak juga bisa gitu kan, karena masih kepikiran. Karena kan kalau setiap di rumah itu saya selalu bareng makannya, karena kan sebelum kejadian saya masih makan bareng itu jam 12 malam sama suami, masih makan bareng. Ya gitu, kalau misalnya saya libur nggak kerja itu selalu makan bareng sama suami saya. Kalau dia lagi nggak ada kegiatan, dia ngantar saya kerja, itu siang istirahat siang makan bareng sama suami. Makanya kayak rasa kehilangan gitu, nggak ada nafsu makan sama sekali. Saat ini kan anak-anak saya masih kecil-kecil gitu kan, masih butuh sosok seorang ayah gitu kan ya. Saya nggak nyangka sampai saat ini juga. Ya saya semoga suami saya tenang di sana. Ini karena pelaku udah ketangkap gitu kan. Mungkin dia udah tenang ya kalau pelaku udah ditangkap di lapangan kuburnya. Pelaku pembunuhan Sandi Permana berhasil ditangkap polisi di daerah Karawang, Jawa Barat. Lantas seperti apa pengakuan saksi mata yang melihat kondisi Sandi Permana beberapa menit sebelum dan pasca ditikam pelaku? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Dua orang saksi mata yang melihat terjadinya penusukan terhadap Sandi Permana yaitu Engkong Sanusi, orang yang dipercaya untuk memberi pakan ayam miliknya, dan juga Sri Andiani, tetangga rumahnya. Sanusi bertemu setengah jam sebelum kejadian di pakan ternak dekat Empang, di mana Sandi sempat mengungkapkan bahwa perasaannya tidak enak. Sedangkan Sri Andiani melihat Sandi setelah lehernya ditikam dan berlari meminta bantuan suaminya untuk dibawa ke rumah sakit. Kronologinya ya saya setahu saya ya dia lari dari arah situ menuju ke rumah ini, minta pertolongan pertama mungkin ya, karena manggil nama Om Tantan gitu, Om Tantannya nggak ada. Ditanyalah sama suami saya, karena ada apa? Katanya nggak ada jawaban. Enggak, Tantan. Suaranya udah kecil lah gitu. Iya. Terus ditanya sama suami saya, ada apa? Kenapa? Nggak ngapa-ngapain
diem aja, cuma nengok doang. Nah, tahu dari nengok itu suami saya panik. Kenapa itu? Lu kenapa San? Lu kenapa San? Gak ngomong. Udah tungguin sebentar ya, tungguin sebentar. Tungguin lah sebentar. Tapi ngikutin. Suami saya pulang diikutin. Sempat ngikutin sama suami saya. Lu udah terus ntar gua ngasih anak saya ke bini saya dulu gitu. Kasih ke saya lah anaknya. Ngikutin. Terus yang itu depan doang, dia nggak sempat masuk. Nggak ada yang melihat katanya, cuma ada yang melihat, katanya cuma sekilas tuh ada yang berantem gitu doang. Iya, di pagi itu sekitar jam 7 dia manggil saya. Setelah manggil saya, Kong, ya saya emang nanya kan itu kan minta pur kan, karena pur habis, saya minta kemari bercanda, bercanda kemari, udah. Nah terakhir kalinya itu dia mengucapkan, Kong saya perasaan nggak enak. Loh, saya bilang, kok masih muda ada perasaan gak enak, gitu kan. Ya udah, situ kan saya anggap anak sendiri, saya bilang gitu kan. Mana sebelah empang ini, gitu kan. Ya udah, akhirnya berjalan ke sana, ke depan. Menuju ke depan kan, ke pos, ngobrol lagi. Nah, dia, udah Kong, saya ada urusan ini, mengelas ini, untuk meninggikan kompor. Dia kan usaha dagang cilok. Nah, sampai di situ, balik, saya pulang, udah dia langsung. Pas begitu saya ngopi, istri saya ngasih kopi, istri saya teriak, Kong, ono ada apaan rame banget. Saya langsung ke TKP, katanya Sandi udah dibawa ke rumah sakit. Itu saya nggak bisa mengucapkan apa-apa, kata ya Allah, saya lemas langsung. Baru ketemu pagi dong? Betul, pagi. Jam 7, kejadiannya pas 7:30. Percis. Ngasih makan bareng sama saya di sini. Ayam langsung bercanda-bercanda, dia mengucapkannya, Kong perasaan saya nggak enak. Cuma itu ada, dia mengucapkan. Cuma saya kata masih muda, ada urusan apa. Cuma saya nggak lanjutin lagi bicaraan itu seperti itu. Nggak ada musuh. Baik orangnya. Betul. Sopan. Oh, emang sering bercanda, sering gurau kan orangnya kan. Kong, liwat, ayo saya gitu kan. Tak hanya itu, Sudar Maji sebagai ketua RT setempat juga menceritakan sosok pelaku yang bernama Nanang Gimbal, di mana si pelaku sangat tertutup, pendiam dan jarang berinteraksi serta jarang bersosialisasi dengan warga. Sebaliknya, di mata ketua RT, sosok Sandi Permana dikenal sangat murah senyum, mudah bergaul, dan sangat mudah bersosialisasi dengan orang sekitarnya. Sudar Maji pun menceritakan awal perdebatan antara pelaku dan Sandi Permana yang bermula dari rapat RT 3 pada bulan Oktober akhir. Namun, ia menilai kisruh ketika itu sudah selesai. Sandi pun sempat mengungkapkan akan mensomasi pelaku, namun tidak pernah dilakukan. Hingga insiden penusukan itu pun terjadi. Menurut pengakuan Darmaji, pihak kepolisian Polda Metro Jaya kemarin sudah mendatangi TKP untuk mencari barang bukti berupa pisau yang ditemukan di saluran air di samping rumah pelaku. Dan ia pun tidak mendapatkan informasi saat terjadi penusukan tersebut. Tapi, ia pun diberitahu langsung setelah datang ke TKP dan hanya melihat bercak darah serta sandal yang berserakan. Ya. Ini adalah kejadian yang sangat mengejutkan, yang sangat memprihatinkan buat kita semua karena memang untuk pertama kalinya terjadi kasus kriminal penusukan yang terhadap seorang warga yang juga dilakukan oleh warga lain dalam satu lingkungan. Jadi ini mengejutkan kita semua. Ya, untuk sosok pelaku atau karakternya memang tertutup, jadi jarang berinteraksi dengan lingkungan, jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Jadi mungkin banyak yang mengenal sosok pelaku, tapi pelaku tidak banyak mengenal orang di lingkungan sendiri. Jadi kita menilai sebagai orang yang agak tertutup. Dinyatakan bahwa pelaku adalah seorang yang suka atau sering mengonsumsi minuman keras. Tapi sampai saat ini tidak pernah ada kejadian ketika pelaku minuman keras menenggak minuman keras dan terjadi keributan atau terjadi bentrok dengan siapapun, dan itu tidak pernah terjadi. Dan kita juga tidak pernah melihat emosional atau temperamennya pelaku, tidak pernah sama sekali.
karena kita juga lihat dia terlalu melihat sebagai sosok yang pendiam. Ya mungkin kebalikan dari pelaku ya. Korban atau Pak Sandi Permana adalah sosok yang loyal, yang sosok yang gampang bergaul, yang mudah bersosialisasi dan juga banyak berinteraksi dengan lingkungan atau dengan orang-orang sekitar. Jadi juga karena mengingat korban juga adalah mantan RT, ketua RT di lingkungan ini dulu pertama, dan juga waktu kepengurusan beliau saya adalah salah satu pengurusnya. Jadi secara khusus dan secara pribadi saya sangat mengenal baik. Jadi sosok yang baik, yang murah senyum dan juga loyal terhadap lingkungan. Awal muasal dari pertikaian itu di forum itu memang ada sedikit kesalahpahaman antara pelaku dengan korban. Jadi memang sempat terjadi percecokan. Ini dikarenakan mungkin pelaku tidak suka atau kurang setuju dengan sikap yang ditunjukkan oleh korban dalam menyampaikan pendapatnya. Karena dengan sambil berdiri dengan nada yang agak tinggi, korban menyampaikan aspirasinya kepada saya. Kemudian secara spontan pelaku berteriak atau mengatakan biasa aja dong. Sampai akhirnya kemudian direspon oleh korban dengan mengatakan balik bahwa lu yang biasa aja. Lu siapa? Lu bukan warga di sini. Nah, ini selesai karena kita menganggap ini bukan yang kita bahas atau di luar konteks yang kita bahas. Kita selesaikan percecokan tersebut dan kembali ke posisi masing-masing dan kita langsung membahas masalah yang akan kita bahas pada malam itu. Ya ini saya nggak tahu ya, ini salah satu motif dari pelaku melakukan tindak penusukan atau tidak. Tapi yang jelas memang itu pernah terjadi. Intinya itu pernah terjadi, tapi saya secara khusus atau secara pribadi menyatakan permasalahan itu sudah selesai. Karena memang perlu diketahui bahwa setelah pertemuan itu di hari Senin, karena kita pertemuan malam Minggu, di hari Senin korban mengabarkan kepada saya melalui chat WA bahwa korban ingin melayangkan somasi kepada pelaku dengan alasan merasa terancam dengan apa yang dikatakan di forum kemarin. Tapi secara spesifik bentuk ancamannya seperti apa tidak disampaikan di situ. Dan ternyata chat WA itu tidak hanya kepada saya tapi kepada istri tersangka. Kemudian direspon oleh istri tersangka, dibalas di situ sampai akhirnya di ujung percakapan korban menyatakan bahwa kalau memang ini mau ditanggapi silakan, tidak pun tidak apa-apa. Nah, selesai di bulan Oktober itu, somasi itu sampai kemarin tidak pernah terlaksana. Sampai akhirnya kejadian penusukan tersebut. Jadi 3 bulan yang lalu sampai kemudian di waktu penusukan tidak pernah sama sekali terjadi clash atau cekcok di antara mereka. Saya mengucapkan pertama terima kasih banyak kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Resmob Polda Metro Jaya yang sudah melakukan tugasnya dengan baik, yang sudah berhasil menangkap pelaku dari penusukan saudara Sandi Permana. Ya, jadi tadi jam 12:30 tim kepolisian Polda Metro Jaya sudah datang ke TKP untuk mencari alat bukti atau barang bukti berupa senjata tajam berupa pisau yang sudah didapatkan di saluran pembuangan air di samping rumah atau di depan rumah pelaku. Dan tadi pelaku juga sempat ada bersama tim kepolisian dan diperintahkan untuk menunjukkan di mana dibuangnya senjata tajam tersebut. Jadi sejak hari Minggu itu keluarga dari pelaku, istri dan anaknya masih ada di rumah sampai sore hari. Waktu itu yang pertama kemudian diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan dan juga mungkin selanjutnya diberi perlindungan. Mungkin untuk lebih menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi hari Minggu sampai sekarang rumah itu masih dalam keadaan kosong. Keluarganya tidak ada yang melarikan diri. Setahu saya belum kembali ke rumah. Mengejutkan, saksi mata yang melihat kondisi Sandi Permana pasca ditusuk oleh pelaku
Lantas seperti apa pula pengakuan Rizal Gibran yang pernah bertemu dengan pelaku penusukan Sandi Permana di lokasi syuting? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber. luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Rizal Gibran mengaku bersyukur karena pelaku penikam Sandi Permana sudah ditangkap kemarin oleh pihak kepolisian di daerah Karawang, Jawa Barat. Penangkapan atas pelaku hanya terjadi 3 kali 24 jam setelah Rizal ikut bersuara keras di hadapan awak media yang meminta pelaku untuk menyerahkan diri. Rizal Gibran mengaku tidak asing dengan wajah pelaku, karena ia pun sering bertemu dengan pelaku di Persari, lokasi syuting sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Menurut Rizal, posisi pelaku ketika itu sebagai seorang kru. Meski sering bertemu di lokasi syuting, namun Rizal mengaku tidak begitu mengenal sosok pelaku karena kepribadiannya yang begitu tertutup. Dan di lokasi syuting, si pelaku pun dipanggil gimbal alias gondrong karena penampilan rambutnya ketika itu memang gondrong. Melihat penampilan pelaku saat ditangkap yang terlihat begitu tenang dan juga santai, menurut Rizal Gibran, si pelaku bisa dikategorikan sebagai pembunuh berdarah dingin. Alhamdulillah puji Tuhan pelaku sudah tertangkap ya di Karawang dan kalau mengenal pelaku saya sepertinya pernah ketemu sih di lokasi syuting Persari waktu itu. Cuman tahu-tahu gitu-gitu aja sih, tapi kalau mengenal lebih lanjut sih enggak ya. Mungkin Mbak Rosita lebih tahu ya saya pelaku ini. Dia sebagai boomer ya, sebagai boomer. Pelakunya. Iya, karena kan pernah gimbal siapa? gimbal aslinya namanya siapa sih? Aduh, ada namanya tuh apa? Bukan. Ada kok di handphoneku tuh. Sebentar. Namanya Saya ada kok. syuting di Tukang Bubur Naik Haji juga kan mungkin dia ada jadi krunya di situ gitu. Ya nggak mengenal banget jadinya cuma sekilas-sekilas aja. Kita kan sibuk take, sibuk syuting, jadi juga aku juga bukan tipe yang terlalu deket sama kru gitu kan. Cuman ya kalau lihat mukanya sering cukup mengenali namanya kru iya, kan circle-nya gitu aja. Iya, kan kita muter gitu. Ntar pindah ke tim ini ketemu lagi, gitu ke tim ini ketemu lagi kan. Cuma mengetahui aja, dan saya juga namanya lokasi syuting orang-orang circle gitu tuh ya cuman ya tahu mukanya gitu sejauh ini gitu, karena kita juga kalau di lokasi syuting banyakan interaksinya dengan sama pemain sama sutradara untuk kita belajar dialog gitu kan, scene berikut mendalami untuk cari chemistry gitu. Jadi seperti itu. Dan kemarin waktu saya juga datang teman-teman media ke rumah, saya cukup keras tuh kemarin tuh menekankan kepada pelaku gitu kan, apabila Anda masih kabur segera nyerahkan diri, dan saya mendukung kinerja dari Kepolisian Republik Indonesia cepat tanggap ya untuk bisa menangkap. Dan alhamdulillah dari kemarin kejadian itu hari Minggu hanya membutuhkan waktu 2 kali 24 jam ya. Hari ini hari apa nih? Hari Rebo ya, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu ya 3 kali 24 jam ya kurang lebih 3 kali 24 jam pelaku juga bisa diamankan gitu. Kalau saya dengar dari teman-teman yang di lokasi syuting terhadap pelaku ini, dia memang orangnya pendiam ya. Seperti kalau kita lihat dari karakter psikologinya dia ini kayak apa ya, seperti pembunuh berdarah dingin gitu loh. Dia tenang, diem gitu. Waktu ditangkap pun juga dia ekspresinya flat, kosong gitu kan. Jadi ya saya cuma nggak begitu merhatiin kru kayak gimana gitu kan. Cuman memang kalau pernah sekilas gitu memang orangnya diem gitu. Mungkin Mbak Rosita pernah tahu interaksi dengan pelaku ini? Nggak pernah bertegur sapa, jadi dia karena dia mungkin terlalu pendiam ya kan. Jadi nggak banget kenal gitu, cuma tahu mukanya aja. Dan dulu rambutnya gimbal memang, makanya pemainnya Nana gimbal gitu, Nana gondrong. Ini kalau dari kacamata saya sebagai seorang pengurus sebuah organisasi profesi ya kan, hal seperti ini sangat memprihatinkan. Apalagi kejadiannya menimpa rekan sejawat baik dari korban maupun pelakunya ya kan. Jadi seharusnya hal-hal yang kayak begini nggak terjadi kalau
keakraban, silaturahmi sesama pekerja di dalam produksi film itu terjalin dengan bagus gitu kan. Baik dari misalnya kalau yang dari kru kan berarti organisasi profesinya KFT gitu kan. Kalau dari pemainnya organisasi profesinya itu adalah PB Parvi. Kalau iya, kalau misalnya ini saling berkesinambungan untuk selalu melakukan kegiatan ataupun program-program yang bisa mengakrabkan, mungkin hal-hal kayak begini nggak akan terjadi. Ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan sekali. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.